Me Timer, sudah saatnya kita me time setelah melakukan kegiatan hari ini yang sangat melelahkan. Oke, kali ini Mimin bakal sediakan film petualangan yang penuh dengan misteri. Film ini berjudul The Maze Runner, dirilis tahun 2014, disutradarai oleh Wes Ball. Maze Runner menceritakan petualangan anak muda yang tinggal di sebuah tempat yang mengerikan. Dan untuk keluar mereka harus melewati labirin yang dipenuhi oleh monster. Oke, langsung saja ya. Di awal film, ada cowok di dalam lift dan dia teriak minta tolong ke siapa saja yang dengar suaranya. Sampai di atas, ternyata ada banyak orang yang nungguin dia. Mereka menertawakan karena dia ini merasa takut dan langsung lari tanpa arah tujuan. Dia jatuh dan menyadari kalau tempat itu dikelilingi tembok besar dan tinggi. Dia makin takut dan bingung dengan tempat itu. Dia dikurung karena berontak dan lari. Lalu ada seorang yang menghampirinya, namanya Albi, si pemimpin Clit atau pemimpin di tempat itu. Anak baru ini nggak tahu namanya, tapi Albi bilang kalau hal itu normal karena semua di sini awalnya juga gitu. Albi ini mengajaknya untuk keliling di tempat itu dan memberitahu kegiatan yang dilakukan. Albi juga jelasin kalau lift yang membawanya itu tiap bulan membawa anak baru dan memberi persediaan di sana. Sampai saat ini mereka tidak tahu siapa yang mengirim mereka ke tempat itu. Lalu anak baru ini berkenalan dengan Newt, salah satu anggota Glit. Glit ini merupakan sebutan orang-orang di sana. That's great. Wait, runner. Albi memberitahu kalau di sana ada 3 tugas yang wajib dikerjakan oleh Glit atau orang yang di sana. Yang pertama, lakukan tugas pribadi. Yang kedua, jangan sakiti Glit lain. Dan yang ketiga, nggak boleh pergi di balik tembok besar itu. Do you understand me, Greenie? Lalu ada anak yang datang bernama Chuck, ia juga anggota Glit. Chuck yang sedang mempersiapkan tempat tidur untuk anak baru, tiba-tiba anak baru ini pergi ke tembok itu. Chuck langsung lari menghampiri anak baru agar tidak masuk ke dalam tembok itu. Anak baru itu kepo banget sama di dalam tembok besar itu. Lalu ada 2 orang keluar dari dalam tembok itu. Kata Chuck, hanya ada 2 orang itulah yang boleh masuk ke dalam tembok itu karena mereka disebut pelari, namanya Minho dan Ben. Chuck juga menyebutkan kalau di dalam tembok itu ada labirin besar yang dijaga oleh monster. Karena rasa penasaran yang tinggi, anak baru itu berusaha untuk masuk, tapi langsung didorong sama Kelly. Ia juga salah satu anggota Glit. Karena yang boleh masuk kan cuma pelari. Malam itu mereka sedang merayakan karena ada anak baru yang datang. Newt nyebutin kalau pelari yang tadi sore itu sudah mencari jalan keluar dan menggambar polanya selama 3 tahun. Tapi yang bikin susah itu tiap malam labirin selalu berubah pola. Jadi pelari harus tiap hari pergi ke labirin itu. Saved your life today. Waktu tengah berpesta, si Kelly ini mengajak anak baru untuk bertarung. Kelihatan ya kalau Kelly ini yang paling tengil di sana. Dan ributlah mereka berdua. Pas waktu anak baru ini kebanting, ia langsung teringat namanya yaitu Thomas. Lalu pertandingan ini berhenti dan semua menyoraki nama Thomas itu. Malamnya Thomas mimpi kalau Wicket itu baik, tapi dia nggak tahu apa maksudnya. Besoknya Albi nyuruh Thomas untuk ukir namanya di tembok. Nah, nama-nama yang ada di tembok itu semua Glit dan yang sudah mati bakal dicoret namanya. What happened to them? Lalu Newt menyuruh Thomas untuk pergi ke hutan mengambil pupuk. Tiba-tiba Ben menyerang dia. Thomas langsung lari dan meminta pertolongan. Untungnya Thomas berhasil diselamatkan. Dan ternyata Ben ini kena sengatan, jadinya dia berubah kayak zombie gitu. Si Ben itu bilang kalau Thomas lah penyebabnya. Tapi mereka semua kebingungan apa yang dimaksud oleh Ben. Terpaksa Ben harus didorong ke dalam labirin. Nama Ben pun harus dicoret dari tembok itu. Malamnya Thomas mimpi hal yang sama dengan malam sebelumnya. Dan ada orang-orang yang sedang bereksperimen. Ada yang bilang kalau Wicket itu baik. Ia melihat ada wanita dan ada beberapa orang yang ia kenal, salah satunya Albi. Pas bangun, ia melihat Minho dan Albi sedang masuk ke dalam labirin.
Thomas tanya kenapa Albi yang bukan pelari boleh masuk ke dalam labirin. Newt bilang karena Albi orang pertama yang dikirim di sini dan pastinya dia lebih tahu dari kita semua. Yeah. Every month, the box sends up. Saat mau malam, Minho sama Albi belum datang dan mereka semua panik. Pastinya ada sesuatu yang gak beres. Can't risk losing anyone else. Pas gerbangnya mau ditutup, mereka teriak tapi si Albi lagi digotong oleh si Minho. Tiba-tiba Thomas langsung lari ke dalam labirin. Pikirnya dia bisa nyelamatin mereka. Untungnya Thomas lolos dari gerbang itu. Dan Albi ternyata kena sengatan kayak Ben kemarin. Minho dan Thomas harus membawa Albi ke tempat yang aman. Dan mereka menemukan tempat yang aman. Pas mereka sedang dari Albi, tiba-tiba ada monsternya yang siap menyantap mereka. Saking paniknya Minho langsung lari duluan dan Thomas pun sembunyi sambil ngamanin si Albi. Monster ini bentuknya kayak kalajengking tapi besar banget. Pas mereka mau ngelewatin labirin yang berubah pola, si Thomas ini punya ide untuk ngebunuh monster dengan cara labirin itu menimpa monster dan mati. Akhirnya mereka bertiga lolos dari labirin itu dan si Glit lain menyambut mereka dengan senang. Nah, si Thomas ini pertama kali orang yang membunuh monster itu. Yeah, I saw one. Tapi ada beberapa orang yang takut kalau si monster itu dibunuh, maka ada kejadian yang lebih menakutkan lagi. Salah satunya si Gelly. Dia gak suka sama Thomas karena menurutnya sudah ngelanggar aturan. Mina, You with that? Lalu ada Liv yang membawa wanita. Mereka heran karena sebelumnya tidak pernah satupun ada wanita yang dikirim. Dan ada kertas kecil yang bertuliskan kalau si wanita ini orang terakhir yang bakal dikirim. Pas wanita itu sadar langsung nyebutin nama Thomas. Padahal si Thomas ini tidak kenal sama wanita itu. Akhirnya Thomas mengajak Minho untuk kembali ke labirin. Barangkali ada petunjuk di sana. Minho ngajak yang lain untuk gabung dan mereka pun setuju. Mereka langsung pergi ke labirin dan menemukan monster yang dibunuh Thomas kemarin. Di dalam monster ada tabung yang nyala dan ada tulisan angka 7 serta ada tulisan WCKD. What the hell is that? Lalu, Minho ngajak Thomas untuk lihat miniatur labirinnya yang dijelajahin selama 3 tahun. Saking rumitnya, Minho dan Albi juga bingung cara keluar dari tempat itu harus bagaimana. Tapi mereka berdua merahasiakan miniatur itu supaya orang lain punya harapan untuk keluar dari tempat itu. Setelah menemukan tabung yang bertuliskan angka 7 ini, Minho bilang kalau ini sebuah petunjuk jalan karena dia pernah menemukan tembok yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 8. See, the way it works is every night when the main Wanita itu namanya Teresa. Dia nyebutin juga kalau Wicked itu baik, tapi mereka nggak tahu maksudnya. Di kantongnya Teresa ini ada 2 semacam suntikan gitu. Mereka nyoba suntikan itu ke Albi dan dia berhasil tenang. Besoknya, Minho ngajak Thomas untuk cari petunjuk baru di dalam labirin itu. Let's go! Tabung yang bertuliskan angka 7 itu ngasih sinyal petunjuk di gerbang yang bertuliskan angka 7. Dan labirin itu otomatis terbuka. Tapi tiba-tiba ada sensor dan semua gerbang nutup dengan cepat. Dan semua labirin itu berubah polanya. Akhirnya mereka berhasil lolos dari labirin itu dan memberitahu kalau gerbang yang ia temui itu bisa jadi jalan untuk keluar dari tempat itu. Whoa, whoa, whoa.
But you're saying you found the Griever's home? Waktu malam tiba, mereka semua panik karena gerbang itu nggak nutup dan si monster itu juga bisa masuk ke dalam tempat mereka. Akhirnya si monster ini dengan leluasa menyantap manusia itu. Nah, Albi ini ketangkap sama si monster itu. Pada saat mereka lagi bersembunyi itu, mereka semua menyalahkan si Thomas karena dia penyebab semua ini terjadi. Dan Thomas pun menyuntikkan cairannya agar ingatannya kembali lagi. Chuck, get the other syringe. It's okay. Besoknya, Thomas memberitahu kalau dia dan Teresa bekerja dalam organisasi Wicked yang bereksperimen untuk menaruh semua orang ke tempat ini. Tapi si Thomas tidak tahu tujuan organisasi itu memasukkan semua orang di sini itu untuk apa. No. Nah, pas sore, si Gelly dan kawan-kawannya mau jadiin Teresa dan Thomas tumbal karena dianggap jadi penyebab masalah. Tapi Thomas ini berhasil lolos dan dibantu Minho, Newt, dan lainnya. I'd rather risk my life out there. Thomas juga ngajak siapa yang mau ikut untuk kabur dari labirin itu. Dan pas mereka masuk ke dalam labirin, mereka bertemu dengan monster itu. Mereka menyusun rencana agar bisa lolos dari monster. Nah, pas waktu di ujung gerbang yang terkunci, mereka mengingat kode labirin. Dan mereka pun berhasil lolos dari gerbang itu. Mereka menyusuri lorong itu dan ternyata mereka lagi di lab organisasi Wicked itu. Dan mereka juga kaget kalau ternyata orang yang kerja di lab itu sudah mati. Dan ada sebuah petunjuk dari dokter kalau mereka sudah melihat video ini, tandanya mereka berhasil dari ujian. Dokter ini juga nyebutin kalau matahari sudah menghancurkan bumi. Ada virus juga yang bisa merusak manusia, bisa jadi zombie. Merge that could survive the virus. Suddenly. Di lab eksperimen ini mereka sedang uji coba untuk ngembangin obat virus, tapi di rekaman video ada beberapa orang menembaki semua orang yang kerja di lab itu. Pas waktu gerbang kebuka, tiba-tiba di belakang ada Gelly yang mau nyerang mereka dengan pistol. No. Bersamaan Minho melempar tongkat ke Gelly dan ternyata si Chuck ini melindungi Thomas dari tembakan si Gelly dan nyawanya tak tertolong. Gak lama ada pasukan bersenjata yang membawa mereka ke suatu tempat. Tapi anehnya, di scene terakhir si dokter ini masih hidup dan bilang mereka yang berhasil dari labirin itu bakal ngelanjutin ujian ke tahap kedua. Phase 2. Nah, itu tadi alur cerita dari The Maze Runner. Film ini tuh bagus banget, bikin kita mikir dan jantungan. Nah, kawan Me-Timers penasaran kan The Maze Runner kedua? Kalau gitu, yuk langsung aja kita lihat The Maze Runner kedua. Ups, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Come on!